Mau bukti? Kita baca. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengkaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya langsung saja balikkan kamera, saya tampilkan data-datanya supaya orang Islam di sana juga bisa menyaksikan. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan keselamatan. Oke, kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Saya minta kualifikasi yang pertama dipenuhi dulu. Ada tidak ayat dalam Al-Quran Muhammad itu memastikan keselamatan, menjamin keselamatan? Nanti terjawab ya, nanti tolong dijawab ya. Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 40 kita baca, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya rasa kalau sudah ayat ini, Ustadz Yusuf dan orang Islam bahkan ulama mengakui tidak ada yang sanggup sama seperti Yesus yang katanya hanya manusia. Kenapa? Sebab di dalam Islam, di dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah pun dikatakan bahwa hanya Allah yang mampu membangkitkan orang pada akhir zaman, yang disebut dengan yaumul ba'ats. Dan ini Yesus mengatakan, aku membangkitkan pada akhir zaman. Lagi, di dalam Yohanes 6 ayat 47, Yesus sekali lagi berulang-ulang mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya apa? Dalam hal keselamatan, Yesus itu selalu konsisten menegaskan bahwa dia menjamin keselamatan. Bahkan Yesus mampu menjamin bahwa kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Ini ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan di depan Anda. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20, ini nanti akan saya bandingkan bahwa Yesus mampu menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah mendahului sebelum kedatangan Kristus. Ketika ada orang Islam bertanya, terus apakah Adam sampai dengan sebelum datangnya Yesus bisa diselamatkan? Bisa. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20, roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah itu diselamatkan oleh Yesus Kristus ketika Yesus turun ke alam maut. Maka kita bandingkan, apakah Muhammad melakukan hal yang sama? No, never. Kita lihat di saat ini. Tadi saya bacakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 bahwa Muhammad berkata, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Kemudian yang berikutnya dalam surah Yunus ayat 49 dikatakan apa? Qul amliku linnafsi doro wala naf'an. Dikatakan apa? Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Terus gunanya kalian jadi orang Islam apa? Mengikuti Muhammad kalau Muhammad mengatakan tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat menolak mudarat. Buat apa kalian mengikuti Muhammad? Kemudian di sini dikatakan apa? Maka apakah engkau Muhammad hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan azab? Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang berada di dalam neraka? Muhammad gak bisa. Buat apa kalian masih jadi Islam?